Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan pada tema 2, subtema 4, pembelajaran 2. Nah, sekarang coba anak-anak ibu buka buku tema 2-nya halaman 184. Nah, sekarang kita membaca teks yang di depan ya anak-anak tentang istana pasir. Sebelumnya, apakah anak-anak ibu pernah membuat istana pasir? Nah, sekarang kita baca ya. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dari air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan skop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, kas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Setelah kita membaca teks tadi, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa bahan utama membuat istana pasir? Nah, apa bahan utama untuk membuat istana pasir? Ya, yang pertama bahan utamanya adalah pasir dan air. Yang kedua, di mana istana pasir dibuat? Apakah anak-anak ibu tahu di mana istana pasir itu dibuat? Ya, istana pasir dibuat di pantai. Yang ketiga, siapa yang suka membuat istana pasir? Apakah anak-anak ibu suka membuat istana pasir? Ya, jadi yang suka membuat istana pasir itu adalah anak-anak. Yang keempat, apa bentuk istana pasir khas? Bentuk istana pasir khas yang pertama, bentuknya menara yang banyak. Yang kedua, bentuk satu menara. Yang kelima, bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Apakah anak ibu tahu bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, sekarang kita lanjutkan ya anak-anak. Kita akan membuat laporan pengamatan. Laporan pengamatannya yaitu tentang keragaman benda di pantai. Alat dan bahan yang digunakan air, pasir, ember, skop, dan kerang. Petunjuknya, yang pertama, pilihlah 3 gambar benda yang digunakan dalam membuat istana pasir. Yang kedua, amati gambar tersebut satu persatu. Yang ketiga, isilah titik-titik di bawah ini. Nah, kita bikin ya anak-anak. Yang pertama, ibu akan mengambil alat dan bahannya yaitu air. Yang pertama, air. Nah, ciri-ciri benda air ini yaitu ciri-cirinya. Yang pertama, air ini merupakan benda cair. Yang kedua, bentuknya tidak tetap. Yang ketiga, bentuknya berubah-ubah seperti mengikuti wadahnya.
wadahnya. Nah, contohnya ibu memiliki air di dalam tabung dan juga memiliki 1 gelas. Kita tuangkan ke dalam gelas airnya. Nah, bagaimana bentuk airnya? Airnya akan berbentuk seperti gelas ya anak-anak. Nah, apakah anak-anak ibu mengerti? Sekarang kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, selanjutnya nama benda yang kedua yaitu pasir. Nah, ini merupakan bentuk pasir ya anak-anak. Nah, ciri-ciri pasir ini merupakan benda padat. Bentuknya tetap, tidak bisa berubah-ubah kecuali apabila ditambahkan dengan benda lain. Nah, yang ketiga nama bendanya yaitu ember. Ciri-ciri benda ini merupakan benda padat. Bentuknya tetap, tidak bisa berubah-ubah. Jadi ember ini tidak bisa diubah-ubah. Nah, selanjutnya kita membaca ya anak-anak. Bacalah teks percakapan berikut. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Dayu menjawab, maaf Benny, tetapi itu bukan sampah kami. Lalu kemudian ibu guru datang. Benarkah itu, Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Benny menjawab, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kemudian Siti bertanya, kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Lalu ibu guru menjawab, tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Nah, setelah kita selesai membaca percakapan tadi, kita masuk pada aturan yang ada di rumah. Nah, apakah anak-anak ibu memiliki aturan di rumah? Ya, tentu memiliki aturan ya anak-anak. Contohnya, yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kenapa tidak boleh membuang sampah sembarangan? Jika kita membuang sampah sembarangan, maka rumah akan menjadi kotor dan bau ya anak-anak. Yang kedua, berkata sopan kepada orang tua. Yang ketiga, tidak boleh bertengkar dengan adik atau kakak. Nah, ketiga ini merupakan aturan yang ada di rumah. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak ibu dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini, serta dapat menerapkan aturan yang ada di rumah. Nah, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.